Ledakan. Seluruh ruang bergetar, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berguling ke bawah, seperti roh yang marah, kekuatan yang mengerikan, terus-menerus menyerbu ke bawah, menyerbu ke segala arah. Di lorong itu, seorang pria dan seorang wanita berlari keluar dengan gila, tersandung, berguling dan meraung di samping mereka. Mereka seperti perahu dalam gelombang yang mengamuk, yang dapat terbalik kapan saja. Namun, mereka bertekad untuk berlari keluar, karena ada lorong tidak jauh di depan mereka, yang merupakan pintu keluar terakhir. 5 meter, 3 meter, 2 meter, secara bertahap, keduanya secara bertahap mendekati pintu keluar. Pergi, lari keluar. Ketika jaraknya hanya 1 meter, mereka bergegas keluar dan melangkah ke dunia luar. Ledakan, dan tepat saat mereka keluar, seluruh ruang runtuh sepenuhnya, dan semuanya terkubur. Debu menjadi debu, tanah menjadi tanah, semuanya hilang. Kita keluar. Di tanah, Wu Chen dan Yue Qingzu berdiri, saling memandang dan tersenyum bahagia. Terima kasih, Wu Chen. Kali ini, Wu Chengong sangat diperlukan bagi mereka untuk menyingkirkan Xuanmo, sang pengkhianat. Dia menggunakan kondisi ruang yang unik untuk bertarung dengan Xuanmo dan terus-menerus menghabiskan kekuatan satu sama lain, yang membuat Xuanmo harus menyerahkan neraka teratai, yang bahkan lebih penting. Yang terpenting adalah bahwa pada saat-saat terakhir, pisau pembunuh naga Wu Chen muncul dan menusuk Xuanmo dalam satu gerakan ketika dia tidak siap. Itu memberinya kesempatan untuk membunuh pengkhianat dan membunuh kejahatan untuk tanah suci Tianshuan. Meskipun tidak yakin apakah Xuanmo sudah mati atau tidak, ruang itu runtuh dan semua batu ditekan ke bawah. Situasi seperti itu hampir berakibat fatal bagi seseorang yang telah menderita banyak luka. Terima kasih untuk apa? Yue Qingzu berkata sambil tersenyum, tentu saja, aku ingin berterima kasih padamu. Kamu telah menyingkirkan Xuanmo sebagai pengkhianat untuk tanah suci Tianshuan kita. Kamu adalah dermawan tanah suci Tianshuan kita. Setelah itu, Yue Qingzu melihat ke arah pisau pembunuh naga yang berdiri diam di sampingnya. Dia terkejut dengan pisau itu. Bahannya sangat keras sehingga dia tidak bisa membakarnya bahkan dengan api teratai neraka. Aku tidak tahu pisau jenis apa itu. Wu Chen tertawa. Xuanmo, iblis besar, adalah lawan paling mengerikan yang pernah dia temui sejak kelahirannya kembali. Kekuatan setengah dewa itu mendekati puncak kehidupan sebelumnya. Dia dan Yue Qingzu hampir mati di tangannya. Pembunuh naga, akhirnya kau keluar. Wu Chen menoleh untuk melihat pedang pembunuh naga dan merasa sangat senang. Pedang ini adalah senjata ajaib hidupnya. Dia secara pribadi mengubahnya dari lingbao biasa yang lebih rendah dan mengolahnya menjadi lingbao yang lebih rendah selangkah demi selangkah. Dia memiliki perasaan yang mendalam terhadap Dao pembunuh naga. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah ditemani oleh Dao untuk bepergian ke seluruh negeri dan bertempur di seluruh negeri. Dia tidak pernah kecewa. Sekarang dia telah memberikan kontribusi besar dalam proses membunuh Xuanmo. Dapat dikatakan bahwa kali ini bukan Dao pembunuh naga. Jika mereka ingin membunuh Xuanmo, itu tidak mungkin. Pada saat ini, pembunuh naga juga terbang, melayang di sekelilingnya, sangat senang. Wajah Wu Chen sedikit berubah saat dia menggenggam bilah naga. Dia bisa merasakan bahwa bilah-bilah naga lebih tajam dan lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan pola naga di sekelilingnya tampak menjulang. Sepertinya kamu memiliki banyak manfaat di dalamnya. Wu Chen mengangguk. Semakin kuat pembunuh naga, semakin menguntungkan baginya. Dia juga yakin dengan masa depannya. Tempat apa ini? Setelah beberapa saat, Wu Chen memikirkannya. Mari kita lihat di mana mereka sekarang. Ketika dia mendongak, dia melihat jurang di matanya, yang terlalu tinggi untuk didaki. Ternyata pintu keluarnya ada di dasar tebing. Tidak heran tidak ada yang menemukannya. Yue Qingzu melihat sekeliling, dan dia juga terkejut. Tebing itu sendiri tidak dapat diakses. Di mana seseorang bisa datang ke dasar tebing dan makan cukup untuk bertahan hidup. Wu Chen mengangkat bahu. Sekarang ruang di sini telah runtuh sepenuhnya. Bahkan jika seseorang mencapai dasar tebing, mustahil untuk menemukan rahasia di sini. Biarkan semuanya di sini berlalu begitu saja. Tiba-tiba, dia merasakan sakit di kepalanya dan getaran hebat di tubuhnya. Seolah-olah ada sesuatu yang menggerogoti pikirannya, api hitam keluar darinya lagi.
Wu Chen tidak berbicara. Dia mengerti bahwa teratai neraka di tubuhnya sedang meletus lagi. Wu Chen, ada apa denganmu? Apakah kamu teratai neraka? Yue Qingzu melihat api hitam di tubuh Wu Chen, dan bulan berubah drastis. Dia tahu bahwa ada hal-hal jahat seperti teratai neraka-neraka di tubuh Wu Chen, yang terus-menerus mengikisnya dan menariknya ke neraka yang tak berujung. Awalnya, teratai neraka dan hal-hal jahat lainnya seharusnya ada di dalam dirinya, karena Xuan Mo mengincarnya di awal, tetapi pada saat kritis terakhir, Wu Chen tiba-tiba datang dan mendorongnya menjauh, yang membuat teratai neraka menyerbunya. Wu Chen berkata, tidak apa-apa. Jangan khawatirkan aku. Dalam hidup ini, tidak ada yang bisa memakanku. Dahulu kala, Huo Luanfeng mencoba melahapnya, tetapi pada akhirnya, dia menduduki tubuhnya dan memenangkan inisiatif. Kemudian, Chang Long juga ingin memasuki tubuhnya dan mengambil nyawanya, tetapi dia ditempa olehnya. Kali ini, meskipun teratai neraka lebih sulit daripada Phoenix Api dan Naga, tetapi dia sangat percaya diri, dan pasti akan mengalahkan teratai neraka. Tetapi, teratai neraka adalah hal yang paling jahat di dunia. Ia memiliki sifat jahat yang sangat mengerikan. Suatu kali, Xuan Mo mencoba melahap dan memurnikannya, tetapi dia tidak ingin menjadi bumerang, dan itu tidak terjadi 2 kali. Kekuatan Wu Chen sangat lemah. Dia bahkan tidak memiliki kultivasi lingkungan kutub bintang. Dan apakah dia dapat memurnikannya atau tidak? Bahkan jika dia dapat memurnikannya, dengan limpah teratai neraka, dia siap kapan saja. Aku perlu menutup sekarang dan memurnikan teratai neraka. Ketika dia pertama kali melihat teratai neraka, dia sudah memikirkannya. Dia ingin mendapatkannya dan melahapnya. Setelah beberapa kali mengalami kemunduran, teratai neraka jatuh ke tangan Xuan Mo, dan dia juga menolak untuk merampok teratai neraka. Namun, dia tidak menyangka bahwa teratai neraka benar-benar jatuh ke tangannya dalam kesalahan yin dan yang. Apa yang kamu katakan? Kamu harus melahap pemurnian teratai neraka. Itu sama sekali tidak mungkin. Yue Qingzu buru-buru menghentikan kejahatan teratai neraka. Dia memiliki pemahaman yang mendalam. Bahkan Xuan Mo tidak bisa menerimanya, apalagi Wu Chen. Namun, Wu Chen mengabaikannya. Dia telah menemukan tempat, duduk, dan mulai memurnikan teratai neraka. Teratai neraka dan hal-hal jahat lainnya harus dimurnikan sesegera mungkin. Jika terlambat, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Sebelumnya, di ruang medan perang misterius kuno itu, dia mencoba memurnikan teratai neraka. Kemudian, karena ruang itu runtuh, dia melakukannya. Namun, karena dia terlalu lelah untuk menjaga kondisi fisiknya, dia memberi waktu pada teratai neraka untuk menggerogoti tubuhnya. Sekarang, tubuhnya sangat buruk. Jika ada penundaan lebih lanjut, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Wu Chen, kamu. Melihat Wu Chen, Yue Qingzu kesal. Orang ini, mengapa kamu tidak mendengarkanku? Apa itu teratai neraka? Api dari neraka dapat membakar segalanya di dunia untuk memurnikan hal semacam ini. Bukankah itu mencari diri sendiri? Saya tidak tahu apa yang terjadi padanya, Tuan. Pada saat ini, Yue Qingzu memikirkan keabadian tuannya yang luar biasa. Dia pasti berpikir bahwa dia sudah mati sekarang. Sungguh tidak berbakti untuk memikirkan dirinya sendiri. Itu membuat tuannya sangat khawatir. Setelah lukanya sembuh, bawa Wu Chen kembali ke tanah suci Tianxuan kita. Tolong bantu tuannya yang lebih tua menyingkirkan teratai neraka. Teratai neraka Wu Chen semuanya adalah miliknya, jadi dia memiliki tanggung jawab untuk membebaskannya, jika tidak, hati nuraninya akan terganggu. Namun, kekuatannya hampir habis sekarang, dan dia terluka parah dan perlu dipulihkan. Oleh karena itu, hal-hal ini hanya dapat dikatakan setelah dia memulihkan kekuatannya. Aku melihat sekeliling, menyingkirkan beberapa rintangan, menyiapkan beberapa susunan kecil, dan mengambil tindakan pencegahan. Yue Qingzu hanya duduk, berkonsentrasi pada penyembuhan dan memulihkan kekuatannya. Setelah Wu Chen duduk, dia segera mulai memurnikan pil neraka. Kitab suci air kaisar mengalir, dan kekuatan spiritual yang bergulir melonjak keluar, bertarung dengan teratai neraka. Begitu dia menggertakkan giginya, Wu Chen berhasil mengatasi rasa sakit yang menusuk di tubuhnya, menjalankan sutra air kaisar, memobilisasi semua kekuatan di tubuhnya, dan menjadi gila untuk menekan teratai neraka.
Sekarang dia tidak punya pilihan lain selain menghadapi kesulitan dan berjuang keras sampai teratai neraka ditekan. Jika tidak, maka dia dilahap oleh teratai neraka. Sejak saat itu, semua bentuk dan dewa telah menghilang. Melihat kekuatan Wu Chen turun lagi, teratai neraka menjadi marah. Anak ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Merupakan kehormatan baginya untuk diserbu olehnya. Dia berani melawan. Dia benar-benar mencari kematian. Seketika, kekuatan yang lebih bergejolak meledak. Api hitam yang mengerikan, yang membakar, bergegas ke Wu Chen. Kekuatan api ini sangat kuat. Bahkan jika Wu Chen mempraktikkan sutra air kaisar, dia tidak dapat menahan kekuatan ini. Dia hanya bersikeras sejenak, yang berarti dia hancur. Melihat ini, Wu Chen menghela nafas. Meskipun Hell Lotus sangat terluka selama pertarungan dengan Xuan Mo, tetapi tidak seperti itu. Tepatnya, dia lebih terluka, dan tidak banyak kekuatan yang tersisa di tubuhnya. Bagaimana cara melawan Hell Lotus? Dengan satu gerakan, kekuatan Wu Chen dikalahkan, dan Hell Lotus segera mulai menyerang dengan sembarangan. Api yang mengerikan, gelombang demi gelombang, lapisan demi lapisan kejutan, menyerbu ke seluruh bagian Wu Chen. Wu Chen secara alami tidak akan membiarkannya mencapai apa yang diinginkannya. Dia akan memobilisasi kekuatannya, menjalankan kitab suci air kaisar, dan bertarung sampai mati untuk melawan kekuatan ini. Namun, kekuatannya terkuras terlalu banyak, dan hampir tidak ada yang tersisa. Bagaimana dia bisa menahan kekuatan neraka teratai? Tak lama kemudian, Wu Chen dikalahkan seperti gunung. Ia dikalahkan oleh teratai neraka. Ia sama sekali tidak bisa dikalahkan. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Pada saat ini, teratai neraka menyapu seluruh tubuhnya dan menjarahnya dengan sembrono. Ia telah menempati sebagian besar tubuhnya. Sekarang, hanya ada satu tempat yang belum ditempati Wu Chen, yaitu memahami laut. Mengetahui laut, yang merupakan salah satu tempat terpenting bagi seseorang, memiliki posisi yang sangat penting, yang tidak akan pernah dapat ditempati oleh kekuatan apapun. Setelah ditempati, Wu Chen tidak akan ada lagi. Simpanlah untukku. Pada saat ini, teratai neraka menyerang laut Wu Chen. Selama ia menempati tempat ini, tubuh Wu Chen akan dimiliki olehnya. Namun, jelas bahwa Wu Chen tidak akan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Ini adalah benteng terakhirnya, yang tidak dapat ditaklukkan. Oleh karena itu, dia juga mengerahkan seluruh kekuatannya dari seluruh bagian tubuhnya untuk melawan teratai neraka, dan tidak akan membiarkannya lebih jauh lagi. Melihat bahwa penjagaan Wu Chen ketat dan teratai neraka, apakah aku benar-benar akan mati di bawah api ini? Sungguh menggelikan untuk mengatakan bahwa Wu Chen adalah dewa dan dia telah berurusan dengan api sepanjang hidupnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan jatuh ke tangan api pada akhirnya. Di mana para iblis itu? Mereka berani menyerang tubuh murid-murid kita di Aula Beichen. Tepat saat Wu Chen hampir putus asa, tiba-tiba, teriakan keras terdengar dari tubuh Wu Chen. Ini, tiba-tiba, Wu Chen dan Hell Lotus tercengang oleh teriakan keras itu. Kemudian mereka melihat sosok emas muncul di tubuhnya. Itu orang tua itu. Melihat sosok ini, Wu Chen menatapnya. Sosok ini adalah pria di Danau Tianqi. Sebelumnya, orang-orang di Tianqi memberinya jimat, yang disebut jimat pelindung kehidupan. Ketika tubuhnya terkikis oleh kekuatan eksternal, jika dia tidak bisa melawan, kekuatannya akan meledak. Orang tua, apakah kamu keberatan keluar lebih awal? Wu Chen juga sangat lega melihat orang tua ini. Meskipun dia keluar terlambat, dia tetap keluar. Jika dia tidak keluar lagi, hidupnya akan dalam bahaya. Hell Lotus menatap orang tua yang tiba-tiba muncul ini. Dia juga tercengang. Jelas, aku tidak menyangka akan ada perubahan seperti itu pada saat kritis terakhir ini. Namun, dia sama sekali tidak takut. Bahkan karakter seperti Xuan Mo telah menjadi bumerang, apalagi satu sosok. Tanpa berkata apa-apa, dia segera mengerahkan kekuatannya dan bergegas keluar dengan gila untuk memperjuangkan sosok itu. Melihat serangan teratai neraka, sosok orang-orang di Tianqi juga memancarkan cahaya terang, energi emas, terus-menerus meledak untuk menahan api teratai neraka. Pria di Tianqi adalah pria kuat legendaris dengan kekuatan super.
Jimat pelindung kehidupan yang dia buat juga sangat kuat. Jimat itu mengandung hampir 1/10 dari kekuatan Buddha. Bahkan 9 orang kuat di Hualongjing tidak berani bersaing. Wu Chen merasa lega melihat bahwa sosok orang-orang di Danau Tianqi melawan teratai neraka. Baru saja, itu sangat berbahaya dan berbahaya. Itu hampir berakhir. Tenang saja, aku akan beristirahat. Sebelumnya, kekuatan Wu Chen terlalu banyak terkuras, jadi dia perlu menambahnya. Jadi, dia segera menjalankan formula Phoenix, mulai menyerap roh dunia di sekitarnya, memulihkan kekuatannya, dan mencoba bertarung lagi. Dengan cara ini, gambar teratai neraka dan manusia di Danau Tianqi berpusat pada tubuh Wu Chen. Mereka memiliki pertempuran yang sengit. Keduanya sangat kuat dan pertempurannya cukup menakjubkan. Sayangnya, pertempuran ini ada di tubuh Wu Chen. Kecuali Wu Chen, orang lain tidak bisa merasakannya. Saya tidak tahu berapa lama kemudian, kekuatan Wu Chen sedikit pulih, yaitu menjalankan klasik air kaisar dan memulai serangan balik besar-besaran. Kali ini, jika aku tidak bisa menyingkirkanmu, aku tidak akan menjadi Wu. Hati Wu Chen ganas. Dia tidak hanya menjalankan klasik air kaisar, tetapi juga menjalankan Huo Yujue. Air dan api saling membantu. Bersama dengan gambar orang-orang di Danau Tianqi, dia akan bertarung melawan neraka. Di bawah aksi bersama Wu Chen dan gambar manusia di Danau Tianqi, teratai neraka tidak dapat melawan, dan mulai menunjukkan tanda-tanda tak terkalahkan. Neraka, teratai, kamu punya hari ini, bukankah kamu gila sekarang? Wu Chen tersenyum dingin. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mengerahkan kekuatannya. Dia menekannya secara langsung. Segera, teratai neraka tidak dapat mendukung, mulai mengalahkan, terus-menerus kembali, tidak dapat melawan kedua kekuatan ini. Melihat bahwa dia benar-benar musuh dari keduanya, teratai neraka juga licik. Tanpa ragu, berbalik dan lari. Sekarang, ia telah keluar dari gunung darah hantu dan datang keluar angkasa. Tidak ada kekuatan untuk memenjarakannya. Ia dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Sebagai api neraka, teratai neraka tidak harus menyerahkan tubuhnya. Ia dapat sepenuhnya bertahan hidup di jalan api. Selain itu, bahkan jika ia ingin menyerahkan tubuhnya dan bertahan hidup dalam bentuk manusia, ia juga dapat bertahan hidup dengan membawa orang lain, dengan bantuan tubuh. Orang lain, tidak harus Wu Chen. Apakah kau ingin melarikan diri? Apakah kau telah meminta izin kepadaku? Orang ini mencoba untuk menyerang tubuhnya. Jika pihak lain melarikan diri, bukankah dosa-dosa Wu Chen sebelumnya akan sia-sia? Tentu saja, ia tidak akan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia segera menutup seluruh tubuhnya, membentuk kondisi tertutup sepenuhnya, menghalangi teratai neraka di dalamnya, tidak memberi satu sama lain kesempatan untuk melarikan diri. Melihat jalan menuju neraka telah terhalang, teratai neraka mengamuk dan mengamuk, mengerahkan kekuatan, untuk bertarung dengan Wu Chen sampai akhir. Namun, saat ini, Wu Chen tidak bertarung sendirian. Dia memiliki citra orang-orang di Tianqi untuk membantunya. Secara alami, dia tidak takut. Segera, kebangkitan teratai neraka ditekan, tidak ada gelombang lagi. Apakah kamu juga punya hari ini? Wu Chen menatap teratai neraka dengan dingin, matanya tidak mengandung perasaan apapun. Orang ini, dia pasti sedang memurnikan. Ketika dia berada di kehidupan sebelumnya, dia hanya ingin mendapatkan teratai neraka, tetapi dia tidak pernah melihatnya, dan tidak pernah mendengar keberadaan Timur Barat seperti ini di tempat manapun. Sekarang, dia akhirnya melihat teratai neraka, dia tidak akan melepaskannya. Pada saat ini, cahaya bayangan orang-orang di Danau Tianqi tiba-tiba meredup, dan cahaya keemasan juga cepat memudar. Melihat ini, Wu Chen tahu bahwa itu adalah tanda kelelahan dan kerusakan yang akan datang. Jimat pelindung kehidupan memiliki energi terbatas. Setelah melampaui batas tertentu, jimat itu akan hancur secara otomatis, berubah menjadi abu terbang dan menghilang. Klik, segera, suara tumpul bergema di seluruh tubuh Wu Chen. Dia melihat retakan di jimat itu. Wu Chen mendesah. Dia mengerti bahwa jimat ini tidak dapat dipertahankan. Jimat itu akan segera hancur total. Klik, retakan, ekspansi cepat, segera menyebar ke seluruh tubuh jimat, cahayanya benar-benar redup.
Untuk sesaat, dengan ledakan, jimat yang diberikan kepadanya oleh orang-orang Tianqi benar-benar hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Terima kasih, orang tua. Wu Chen sangat berterima kasih kepada orang-orang di Danau Tianqi. Kali ini, dia tidak memiliki jimat yang diberikan olehnya. Saya khawatir dia telah ditelan oleh teratai neraka untuk waktu yang lama. Tidak ada orang seperti itu di dunia. Segera, Wu Chen melihat ke neraka. Sudah sebulan. Kenapa orang ini belum bangun? Di dasar tebing, Yue Qingzu duduk di tanah dengan kedua tangan di pipinya dan mata besarnya menatap Wu Chen. Pria ini tidak bergerak selama sebulan penuh. Jika dia tidak melihatnya bernapas, dia akan mengira bahwa dia telah meninggal sepenuhnya. Sudah sebulan, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan guru tertuanya. Dalam bulan ini, bambu Yuexing hampir tidak dapat dipisahkan. Dia telah menjaga Wu Chen. Ketika dia bosan, dia bermeditasi dan berlatih untuk meningkatkan prestasi dan kekuatannya, terutama karena takut akan kecelakaan. Bagaimanapun, teratai neraka seharusnya ditanggung olehnya. Tetapi Wu Chen mengambilnya atas namanya. Jika kamu tidak bangun lagi, aku akan kembali dan meninggalkanmu sendirian. Yue Qingzu Lenghum berkata, siapa Yue Qingzu? Dia adalah murid pertama dari Tanah Suci Tianxuan. Dia memiliki bakat luar biasa dan ketampanan. Bahkan banyak murid sejati tidak memenuhi syarat untuk membiarkannya menjaga selama 1 bulan. Sekarang dia telah menjaga seseorang yang bahkan tidak memiliki kultivasi Xingjing selama sebulan penuh. Dia hampir tidak terpisahkan. Jika masalah ini menyebar, saya tidak tahu berapa banyak orang akan iri pada Wu Chen. Tepat pada saat ini, tiba-tiba, roh dunia sekitarnya melonjak hebat. Angin dan awan berubah dengan hebat dan terus-menerus. Ada apa? Tiba-tiba langit dan bumi berubah, membuat bambu bulan jernih terkejut, tiba-tiba berdiri, penuh keraguan. Arah aura. Menurut arah aliran roh langit dan bumi, wajah Yue Qingzu berubah drastis, karena dia menemukan bahwa tempat di mana roh langit dan bumi pergi adalah arah Wu Chen. Orang ini sedang menerobos kultivasi. Ada apa, Murphy? Apa yang tiba-tiba dipikirkan bambu Yuexing? Matanya tiba-tiba terbuka lebar dan dia menatap Wu Chen dengan ngeri. Dia telah duduk diam selama sebulan. Pada saat ini, aura langit dan bumi di sekitarnya mengalir deras ke tubuh Wu Chen, dan tubuhnya berubah menjadi lubang hitam besar, menyerap aura langit dan bumi di sekitarnya secara terus-menerus. Dengan masuknya aura langit dan bumi yang sangat besar, auranya juga meningkat, dan dia dengan cepat menerobos 9 langit Zhenwu yang berat. Orang ini benar-benar Wu Jingjiu Chongtian. Mengerikan. Yue Qingzu terkejut. Saya masih ingat bahwa ketika guru itu berusia 1000 tahun, kultivasi Wu Chen hanya surga ke-7 Zhenwu. Sudah berapa lama? Dalam waktu kurang dari 2 bulan, kultivasinya telah menembus 2 tingkat dan mencapai surga ke-9 Zhenwu. Kecepatan kultivasi semacam ini terlalu cepat. Namun, beberapa saat kemudian, dia terkejut saat mengetahui bahwa setelah Wu Chen menerobos ke tingkat ke-9 dari alam Zhenwu, napasnya tidak berhenti, tetapi terus naik, dan segera mencapai puncak ke tingkat ke-9 dari alam Zhenwu. Itu adalah puncak ke-9 dari alam Zhenwu. Monster macam apa orang ini? Mata Yue Qingzu terbuka lebar, dan dia menatap Wu Chen. Apa yang ada di dalam hatinya adalah keterkejutan yang tak berujung. Dia belum pernah melihat orang yang begitu mengerikan sebelumnya. Namun, tepat ketika dia berpikir bahwa itu adalah batas Wu Chen untuk menerobos puncak ke-9 dari alam Zhenwu, dia menemukan bahwa napas Wu Chen masih naik. Orang ini, yang telah mencapai puncak dari 9 alam Zhenwu, masih menolak untuk berhenti. Apakah sulit baginya untuk menerobos bintang ekstrim dengan satu gerakan? Begitu ide bambu Yuexing baru saja jatuh, tiba-tiba, langit dan bumi berubah, ruang bergetar, dan aura besar langit dan bumi berkumpul dengan gila-gilaan. Apa? Mata Yue Qingzu terbuka lebar. Ia menatap Wu Chen seolah-olah sedang melihat monster. Ledakan, deru langit dan bumi, guncangan angin, dan aliran udara yang tak berujung datang dari segala arah dan menyerbu tubuh Wu Chen dengan gila-gilaan. Seperti aliran air yang deras. Napas Wu Chen juga meningkat dengan cepat. Jauh melampaui 9 puncak alam Zhenwu dan bergegas menuju penghalang alam kutub bintang. Situasi ini berlangsung selama 1 menit. Tiba-tiba, dari tubuh Wu Chen, kekuatan super dahsyat meletus, yang jauh melampaui tingkat alam Zhenwu.
Orang ini, benar-benar, telah menembus alam bintang. Mata bambu Yuexing terbuka lebar, dan tidak berkedip sama sekali. Napas ini jauh melampaui puncak Jiuxiongtian di alam Zhenwu, dan memang alam Xingji. Apakah orang ini masih manusia? Bambu Yuexing dalam kekacauan. Ia pikir ia memiliki cukup bakat luar biasa untuk berlatih. Namun, dibandingkan dengan Wu Chen, ia hanya seorang penyihir. Orang ini adalah monster sungguhan, monster sungguhan. Setelah setengah menit, aliran udara berhenti, dan langit dan bumi kembali ke Qingming. Aku berhasil, hahaha. Wu Chen tertawa, membuka matanya, dan mundur dari kultivasi. Setelah banyak kesulitan, dia akhirnya mencapai tujuannya untuk memurnikan teratai neraka, dan kekuatannya meningkat pesat. Bulannya cerah. Begitu Wu Chen membuka matanya, dia melihat mata Yue Qingzu terbuka lebar. Dia menatapnya. Dia tidak berkedip. Dia tidak tahu apa yang sedang dilihatnya. Yue Qingzu, ada apa denganmu? Apa yang kamu lihat? Wajah Wu Chen penuh dengan rasa ingin tahu. Dia melihat tubuhnya dan tidak menemukan sesuatu yang salah, karena tidak ada masalah, apa yang sedang dilihat Yue Qingzu. Bulan tampak cerah dan tubuh bambu bergetar, tubuh abadi bergetar dan terbangun dari keadaan terkejut. Kau telah menembus tiang bintang. Wu Chen tersenyum dan mengangguk, ya. Kali ini, ia telah mencapai banyak hal dalam memurnikan teratai neraka. Ia membuat terobosan terus-menerus dalam kultivasi, dan bahkan membuat terobosan langsung dalam situasi ekstrim bintang, yang tidak pernah ia pikirkan. Bagaimana mungkin, bukan? Tiba-tiba, bambu Yuexing tiba-tiba terkejut, menunjuk ke Wu Chen, dan berkata, apakah kau telah memurnikan teratai neraka? Ia tidak percaya bahwa ada seorang pun di dunia ini yang dapat menembus 9 surga dan negara bintang dari negara Zhenwu dalam sekejap. Oleh karena itu, hanya ada satu kemungkinan. Dengan bantuan benda asing milik Wu Chen, yaitu teratai neraka. Suatu kali, Xuan Mo menyerap teratai neraka, kekuatannya meningkat pesat, dan kemudian ia menyerap esensi kehidupan yang tak terbatas, bahkan untuk menerobos alam setengah dewa dalam satu gerakan, dan menjadi raksasa seperti tuannya, abadi yang luar biasa. Oleh karena itu, kekuatan Wu Chen tiba-tiba meningkat. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu, dia melahap dan memurnikan teratai neraka. Hanya dengan cara ini prestasinya dapat melambung dalam waktu singkat, atau bahkan menembus batas bintang dalam satu gerakan. Di bawah tatapan kaget Yue Qingzu, Wu Chen mengangguk. Ya, aku telah memurnikan teratai neraka. Kamu. Yue Qingzu menunjuk Wu Chen dengan tangan kanannya, dan sudah lama tidak keluar. Dia telah memicu gelombang besar di hatinya. Teratai neraka, yang dikenal sebagai api neraka, memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan orang kuat seperti Xuan Mo telah menghabiskan banyak energi, dan bahkan kehilangan nyawanya. Sekarang, Wu Chen memberitahu dia bagaimana mempercayainya bahwa dia telah memurnikan teratai neraka. Kamu benar-benar memurnikan teratai neraka? Yue Qingzu bertanya lagi. Dia sangat terkejut hingga tidak bisa berbicara. Wu Chen mengangguk, ya. Bagi Yue Qingzu, dia tidak berencana untuk menyembunyikan apapun, karena dia tahu bahwa teratai neraka ada padanya. Apakah kamu tidak takut menjadi bumerang? Apa itu teratai neraka? Api dari neraka. Di dunia ini, pada dasarnya tidak ada yang bisa memurnikannya. Kekuatan sihir yang dimilikinya dapat menarik semua orang yang mencoba memurnikannya ke neraka. Dulu, Xuan Mo pernah mencoba memurnikan pil obat. Sekarang, Wu Chen berani memurnikan pil obat. Apakah dia tidak takut mengikuti jalan lama Xuan Mo? Wu Chen mengangkat bahu, tetapi tidak terlalu takut. Karena aku punya cara untuk memurnikannya, aku juga punya cara untuk menekannya. Siapa dia? Ramuan tertinggi. Dia tahu semua jenis api, dan dapat mengatasinya dengan bebas. Dia telah memurnikan api yang bahkan lebih kuat daripada pil obat. Semua orang mengatakan itu. Yue Qingzu menarik napas dalam-dalam dan penuh dengan kekhawatiran. Situasi Wu Chen sama dengan Xuan Mo. Dia selalu percaya diri saat memurnikan. Dia berpikir bahwa selama memurnikan, Wu Chen berbicara. Sekarang, teratai neraka telah menyerap dan memurnikannya. Selain itu, apa gunanya? Mengenai apakah teratai neraka akan menggigitnya kembali di masa depan, kita perlu membicarakannya nanti. Tidak, kau bisa pergi ke tanah suci Tianxuan bersamaku.
Aku akan meminta guruku untuk membantumu mengusir teratai neraka. Hal semacam itu terlalu jahat untuk dikendalikan. Dalam hati Yue Xingzu, dia benar-benar khawatir tentang kengerian teratai neraka. Dia telah mempelajarinya secara menyeluruh dari Xuanmo. Wu Chen terkejut, bukan karena kata-katanya, tetapi karena hatinya. Namun, itu masih pepatah lama, teratai neraka. Karena dia memiliki cara untuk memurnikan, dia memiliki cara untuk menekan. Ini adalah kepercayaan dirinya. Terima kasih. Mari kita tunggu sampai kita membutuhkannya. Dasar bodoh. Yue Qingzu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat, teratai neraka, hal semacam ini, tidak dapat diseret, harus ditarik keluar sesegera mungkin, jika tidak, akan terjadi bencana. Sambil berkata demikian, dia memegang tangan Wu Chen, menatapnya, dan berkata dengan nada memohon, Wu Chen, dengarkan aku, oke. Aku akan membawamu kembali ke tanah suci Tianshuan. Aku akan mencoba membujuk guruku, memintanya untuk membantumu menyingkirkan teratai neraka, tolong dengarkan aku. Melihat sepasang mata besar yang indah ini, Wu Chen sangat tersentuh. Dengan hatinya, itu sudah cukup. Jangan khawatirkan aku baik-baik saja. Melihat mata Wu Chen, Yue Qingzu tahu bahwa kali ini, dia tidak bisa membicarakannya. Temperamen pria ini sama dengan Xuanmo. Jika tidak ada masalah yang nyata, dia tidak akan pernah menyerah. Namun, ketika sesuatu benar-benar salah, seringkali sudah terlambat. Yah, kamu tidak bisa mendengarkan apa yang aku katakan sekarang. Ketika kamu mati, kamu akan benar-benar mengerti. Setiap kata yang aku katakan berasal dari lubuk hatiku. Dengar, Wu Chen tidak bisa menangis atau tertawa. Wanita ini mengutuknya. Aku sudah lama tidak keluar. Dia pasti khawatir padaku jika aku ingin menemui guru. Sekarang, saatnya aku kembali menemui guru. Sekarang, Wu Chen sudah bangun. Tidak ada artinya baginya untuk tinggal di sini lagi. Sudah waktunya untuk kembali. Wu Chen juga mengerutkan kening. Kali ini, dia dan Yue Qingzu dibajak oleh Xuanmo. Dia pikir dia akan mati di rumah sakit Beichen. Dengarkan kamu, sudah waktunya aku kembali ke rumah sakit Beichen. Kalau begitu, ayo kita pergi dari sini. Selamat tinggal, kata Yue Qingzu. Selesai berbicara, sosok bambu bulan yang jernih itu berkedip, menghilang. Wu Chen mendongak dan melihat ke arah hilangnya bulan dan bambu. Dia mendesah pelan. Dia tidak tahu kapan dia akan melihatnya lagi. Ayo pergi. Wu Chen menenangkan diri dan menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba, dia menemukan sesuatu yang mengejutkannya. Ada apa? Formula Phoenixku, tingkat keempat. Wu Chen tiba-tiba menemukan bahwa formula Phoenix apinya menembus level keempat tanpa disadari, yang membuatnya bingung. Dia ingat bahwa dia tampaknya tidak memiliki darah Phoenix, bagaimana dia bisa tiba-tiba menerobos tanpa alasan. Apakah itu karena lotus neraka? Wu Chen memikirkannya dan memikirkannya. Karena akhir-akhir ini, dia hanya memurnikan lotus neraka. Selain itu, dia tidak mendapatkan apapun. Sebelum dia menutup pintu untuk memurnikan lotus neraka, formula Phoenix-nya hanya level ketiga. Setelah memurnikan lotus neraka, itu adalah level keempat. Hanya ada satu alasan, maka itu adalah memurnikan lotus neraka yang membuat formula Phoenix apinya mendapatkan terobosan dan mencapai level keempat. Bisakah melahap api juga membuat Huo Yujue menerobos? Wu Chen bingung karena itu tercatat dalam seni bela diri. Untuk menerobos ranah Huo Yujue dan mencapai level yang lebih tinggi, Anda harus memiliki darah Phoenix untuk berhasil. Namun, tidak ada catatan bahwa melahap api juga dapat membuatnya menerobos level ranah. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, apa yang tidak terekam belum tentu tidak ada. Tidak ada penjelasan yang jelas dalam skill bahwa melahap api tidak dapat berpengaruh pada terobosan Huo Yujue. Karena tidak ada penjelasan yang jelas, terbukti bahwa melahap api adalah yang dapat membuat Huo Yujue menerobos. Bagaimanapun, Huo Yujue juga merupakan skill atribut api, sedangkan lotus neraka adalah api tampaknya dibandingkan dengan pengganggu, mungkin memiliki efek promosi padanya. Coba pikirkan, Wu Chen menemukan bahwa dia benar-benar tidak terbiasa dengan Huo Yujue. Dia menemukan banyak fungsi hanya setelah dia terlahir kembali. Misalnya, pembunuhan monster dan monster sebelumnya dapat memperoleh energi dan meningkatkan kultivasinya. Ini tidak ditemukan dalam kehidupan sebelumnya sampai dia terlahir kembali.
Sekarang, ini adalah efek spesial kedua yang dia temukan, melahap api juga dapat menerobos alam Phoenix.